Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Eka Ayu Lestari dari kelas 1A PGFI, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Namun, tahukah kalian apa itu aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari aktivitas ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Aktivitas ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas produksi, aktivitas distribusi, dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi. Aktivitas produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dengan cara mengelola sumber daya alam. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Yang kedua, aktivitas distribusi. Aktivitas distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas kepada konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan ini memfungsikan transportasi dan perdagangan. Dalam aktivitas ekonomi, peran distribusi sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh menggunakan transportasi ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari aktivitas konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Materi selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cara pemanfaatannya melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau disebut juga sumber daya alam biotik berupa makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan dan hewan. Hasil dari tumbuh-tumbuhan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti jagung dan padi untuk makanan, randu dan kapas untuk bahan pakaian, jati untuk bahan rumah, kulit pohon kina untuk obat penyakit malaria, dan sebagainya. Adapun hasil hewan yang berupa telur, daging, susu, dan ikan bisa dijadikan bahan makanan, sedangkan kulit sapi, kulit kambing, kulit rusa, dan hewan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan sepatu, tas, ataupun jaket. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau disebut juga sumber daya alam abiotik berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Yang pertama, tanah. Bagian tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman pertanian menghasilkan bahan makanan, sedangkan tanaman perkebunan menghasilkan bahan industri dan perdagangan. Yang kedua, air. Sumber daya air dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Selanjutnya, barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Sebagian barang tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber tenaga misalnya gas alam dan batu bara. Pembahasan yang kedua yaitu
Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan potensi lain di daerah. Aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang strategis. Selain mengelola sumber daya alam, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan potensi di daerah setempat. Potensi tersebut misalnya tersedia sarana dan prasarana di suatu tempat yang strategis. Setiap daerah memiliki tempat-tempat yang strategis beserta sarana dan prasarananya. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti pantai, lautan, danau, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Tempat-tempat tersebut biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka usaha pariwisata. Contohnya adalah membuka pariwisata di taman laut, olahraga arung jeram di sungai, olahraga gondole di dataran tinggi, dan sebagainya. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat amat beragam, tapi umumnya usaha-usaha tersebut berupa pelayanan jasa. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan potensi lain di daerah. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan potensi lain adalah aktivitas ekonomi yang berupa pelayanan jasa. Seseorang yang memberi pelayanan jasa mendapat upah yang berupa uang. Selanjutnya, uang digunakan untuk membeli barang kebutuhan hidupnya. Adapun aktivitas ekonomi di bidang pelayanan jasa antara lain buruh atau tenaga kerja, pegawai negeri, TNI dan Polri, perbengkelan, kesehatan, transportasi, pendidikan, salon kecantikan, rumah mode, perhotelan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia. Di samping sumber daya alam, potensi lain daerah dalam rangka untuk aktivitas ekonomi berupa sumber daya manusia. Sumber daya manusia sering disebut juga sebagai tenaga kerja. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tenaga kerja dalam hal ini adalah melakukan kegiatan di bidang jasa. Adapun tenaga kerja dapat dibedakan menurut sifat dan menurut tingkat produktivitasnya. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifatnya. Tenaga kerja menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengutamakan tenaga dalam bekerja. Pikiran dan perasaannya tidak banyak digunakan, misalnya tukang gali sumur, buruh angkut, dan kuli dorong. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan perasaan dan pikirannya dalam bekerja, seperti penyanyi, pelukis, dan pencipta lagu. Sedangkan tenaga kerja menurut tingkat produktivitasnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya guru, dokter, insinyur, ataupun hakim. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan atau kursus-kursus, misalnya tukang las, montir, salon, dan penjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu, misalnya tukang becak, kuli bangunan, dan tukang sapu. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.